Halo, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Oke. Sudah datang semua? Bentar ya. Saya mau absen dulu. Sambil nunggu yang lain. Sekarang tanggal Watini, Teguh Susanti, Eka, Nurvitasari, Siti Mariam, Ratni, kemudian Uswatun, kemudian Kusnul Fatimah, siapa lagi yang belum? Natalia Saryanti, terus siapa lagi nih? Wiwi Rahayu, Kawin Mu'alifah, sudah itu aja ya. Siapa lagi yang belum? Oke, untuk malam ini saya mau bahas UTS sedikit, kemudian kita lanjutkan pembelajaran yang beberapa minggu yang lalu ya. Masih bisa dengar suara saya ya? Siapa ini absen nomor 6? Ayu Mas Ayu, aslinya Ayu Mas Ayu juga ya? Oke, Endang Rahayu. Oke, saya mulai aja. Bisa dilihat di layar ya. Layarnya
Saya ada ada 3 sub ini ya. Yang pertama whiteboard, kemudian ada PPT, PowerPoint tentang nanti yang akan kita pelajari. Kemudian jawaban UTS keterampilan fungsional. Waalaikumsalam Mbak Rianti Handayani. Oke, bisa dilihat di Microsoft Word ya, untuk UTS keterampilan fungsional. Di sini sudah langsung saya kasih jawabannya. Terlihat jelas nggak? Atau kok kurang gede? Oke, ini. Kita mulai ya dari yang pertama ini. Sebuah resep kue menggunakan 1/3/4 gelas gula. Resep yang lain menggunakan 1,5 gelas gula. Jika kamu mempunyai 3 gelas gula di rumah, apakah gula yang kamu punyai cukup untuk kedua resep tersebut? Jelaskan. Nah, di situ otomatis kita carikan gula yang terpakai itu berapa. Dan ternyata yang terpakai adalah 3/1/4. Sedangkan kita punya gulanya itu 3 gelas. Jadi karena yang dipakai 3/1/4 dan kita hanya punya 3 gelas, otomatis resepnya tidak cukup ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Agustina. Nomor 1, siapa yang betul? Angkat tangan. Sip. Agustina, seperti Rianti Handayani. Oke, banyak yang betul ya. Saya nggak mau bikin soal yang sulit-sulit memang buat teman-teman siswa. Oke, next ya. Kita masuk ke yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 ini kan penjumlahan, di mana ada variabelnya A dan B. Anda bisa lihat 4/5A ditambah 6/7A dikurangi 8/9B ditambah 12/3B ya. Dijumlahkan, kita samakan penyebutnya. Karena itu ada 4 buah pecahan dengan variabel A dan B, maka kita cari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya kan ada 5A, 7A, 9A, ya. Kemudian 5A, 7A, 9B, 3B. Jadi KPK-nya adalah 315 AB. Salah berapa Mbak Wawat itunya? Apanya? Penyebutnya KPK-nya diisi berapa? Atau mungkin ada cara lain? Silahkan dilihat itu yang nomor 2. Oke, cara lain saya buka, bahwa bisa hasilnya sama tapi dijabarin, enggak masalah. Coba ada yang mau share nggak? Salahnya di mana?
Oke, ada yang mau share nggak? Caranya gimana? Dibaca aja. Kalau ada yang ada tunjuk tangan, saya buka voice-nya. Mbak Wawat mungkin? Mbak Ayu, oke sebentar ya, saya buka ini Ayu, Mas Ayu. Oke, bentar, mana ya? Oops. Oke. Waalaikumsalam. Nama asli siapa Mbak Minsi Lotus? Mbak Ayu, saya buka voice-nya ya. Mudah-mudahan bisa, karena saya online dari Indonesia ini. Khusus ya. Oke, nggak apa-apa. Mbak Agus Susianti. Aduh, lama ya. Mbak Ayu bisa nulis nggak di whiteboard? Kalau bisa nulis, saya buka whiteboardnya. Kayaknya nggak bisa ini. Yang Tia siapa namanya? Mbak Ayu, saya buka whiteboardnya ya. Silakan nulis di whiteboard. Ya, malam. Ayo Mbak, tak buka whiteboardnya. Mbak, siapa Ayu, Mas Ayu. Mbak Sarah, ini nama aslinya siapa? 4/5A, coba saya tulis ya. Aduh. Tunggu sebentar, saya cari mouse. Whiteboardnya kan sudah saya buka Mbak Ayu ya. Mbak Ayu pakai apa ini online-nya? Belum tahu ya cara nulisnya ya. Oke, ya udah kalau pakai Lepi, itu kan kamu masuk ke whiteboard, saya sudah buka whiteboardnya. Di sebelah kiri itu ada ini kan, 3 dari atas itu ada gambar pensil. Silakan diklik, terus langsung bisa nulis di whiteboard. Bisa nggak?
Saya. Cara nyambungin mouse ke laptop. Masa sih, Mbak Sarah? Oke, gini aja deh. Karena kita nanti masuk ke materinya agak lama. Nah, itu sudah bisa gambar tuh. Oke, nggak apa-apa Mbak Sarah. Nanti silakan dilihat di YouTube ya. Susah ya, oke. Tak tutup dulu aja deh ininya, whiteboardnya. Oke, langsung di sini coba saya jelaskan ya. Ini kan penjumlahan dan pengurangan empat empat pecahan ya dengan variabel yang berbeda. Nah, misalnya begini, kalau misalnya Anda misalnya tanpa variabel 1/2 ditambah 1/3, aduh jeleknya, dikurangi jangan 2 deh, 2/3 dikurangi 1/5 misalnya. Nah, aduh jelek sekali. Jadi penyebutnya ini kan harus dicari KPK-nya. Sama halnya kalau menemui soal ini ya, 5A, 7A, 9B, 3B, Anda harus cari KPK-nya ini. Cara yang kalau Anda cara yang paling cepat sebenarnya cari bilangan yang tertinggi. Kan 9. Mungkin nggak 9 dibagi 7? Nggak mungkin kan? Oke. Ya sudah, kalikan 9 kali 7, 63. 63 mungkin nggak dibagi 5? Oh, nggak mungkin. Bagi 3 masih bisa. Ya sudah, 63 kalikan 5. Ternyata 63 kali 5 adalah 315. Tapi variabelnya, karena di sini ada A dan B, maka penyebutnya adalah 315 AB. Ya sudah, tinggal 315 AB dibagi 5A dikalikan 4. Dan seterusnya, sehingga dijumlah ya, kalau kita menjumlah, yang B ya dijumlahkan dengan B. Yang variabel ada A dijumlahkan dengan variabel A. Siapa yang belum paham untuk yang nomor 2?
Benar. Pertambahannya dikerjain dulu. Oke. Nah, kalau penambahannya dikerjain dulu, ya, oke, enggak masalah gini. Sebentar. Kalau saya hapus dulu ya. Kalau penambahannya dikerjakan dulu, boleh. Ini contohnya, sebentar. Saya tahu maksudnya teman-teman. Ya, jadi ini kan segini ya. Ibarat kata kalian mau mengerjakan yang saya kurung ini kan. Ya, A dengan A gitu kan. Betul? Kemudian kalau mau mengerjakan yang B dengan B. Ya, oke. Ingat, kalau seperti itu nanti mengerjakannya begini. Ini ya, 4 per 5A ditambah sebentar sabar. Tambah 6 per 7A dikurang. Ini kan dikurangi. Kalau kamu mau buat ini, buat kurung, di sini masih tetap memang 8. Aduh, tulisannya 8 per 9B. Ini kan dikurangi ya, dikurangi. Nah, kalau Anda pakai kurung, ini harus berubah tanda. Bukan penjumlahan, tapi pengurangan 12 per 3B. Kenapa kok ini? Kok berubah tanda? Tadi kan Anda mau ngerjakan satu persatu kan? Nah, kenapa kok berubah tanda? Ya, karena ini pengurangan. Kalau Anda buka kurangnya ini, dikurangi 8 per 9B, ditambah, dikalikan ini ya, ditambah 12 per 3B. Jadi hasilnya, ini langsung 35. 35 ini yang sebelah sini ya, yang sebelah sini 35A. Jadi hasilnya adalah 35A bagi 5A, 7 kali 4 28 ditambah 35A dibagi 7A, 5 kali 6 30. Gini ya, nih dikurangi, ini kan satu kurungan, nih satu kurungan. Oke, dikurangi 9B dan 3B. Berarti di sini 9B. Ya kan? Di sini adalah 8. 8 ditambah 9B dibagi 3B, 3 tambah 3 dikalikan 12, 36. Ini ya. Oke, 28 ditambah 30 adalah 58 per 35A. Ya, dikurangi 8 tambah 36 berapa? 44 per 9B. Sampai sini paham? Sampai sini paham enggak? Paham ya? Oke. Coba sekarang, kalau sudah seperti ini, ya, penyebutnya sama tidak? Tidak kan? Kalau kalian mau mengurangkan ini, berarti kan kalian harus mencari
nyari KPK dari penyebutnya kan, dari 35A sama 9B. Berapa KPK-nya? Ya sudah, bisa dikalikan saja. 35 kali 9 itu adalah 315. Aduh, sorry, tulisannya jelek. 315 AB. Ini, lihat. Sebenarnya keduanya benar. Cuman, boleh. Jadi, saya nggak masalah caranya mau yang pakai cara A, cara B, nggak masalah. Ya? Oke. Nggak. Jadi, caranya boleh cara A, cara B. Saya akan lihat kok. Nggak masalah. No worry ya, nggak usah takut masalah ini. Di tengah-tengah salah pasti ada nilainya. Tenang aja. Oke, sudah ya. Jadi cara yang pertama saya ketik itu boleh. Cara yang teman-teman jabarkan apa lagi? 35A dikurangi. Mbak Ayu, itu penyebutnya itu harus dikalikan, bukan dikurangkan ya. Jadi penyebutnya itu harus dikalikan. Teman-teman juga gitu. Itu kan lihat 58 per 35A dikurangi 44 per 9B. Ya, itu penyebutnya nggak boleh dikurangin. Kalian harus cari sama halnya gini loh. Contoh ya, 2 per 5. 2 per 5 deh. Jangan 2 per 5, enggak. 4 per 5 dikurangi 1 per 4. Ya, ayo kalau ini cara ini ya. Masa penyebutnya ini 5 dikurangi 4? Tidak kan? Penyebutnya adalah 5 dikalikan 4. 20. Oke? Paham ya? Ya, oke, masalah. Tes ya. Saya lanjutkan sekarang nomor 3. Suti Rahmawati. Saya biasanya kalau di Indo ngajar mahasiswa, kalau ada yang telat saya suruh nyanyi loh, Mbak Suti Rahmawati ini. Ini kalau audionya saya nyalain, tak suruh nyanyi nih nanti. Oke. Oke, saya lanjut ya, nomor 3 ya. Coba. Ya, sayang ini apa namanya jarak jauh ya. Koneksinya kayaknya banyak putusnya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Itu sudah saya jawab. Silahkan perhatikan dulu, silahkan dilihat dulu. Ada yang bingung?
Mana? Mbak Wawat, N per 8 dibalik. Tidak, kenapa tidak dibalik? Karena ini pertanyaannya sudah kali. Ya. Atom. Ya, betul. Ya. Itu bukan pembagian, itu sudah perkalian. Walah. Kalau dibagi itu memang pecahannya dibalik. Ya. Silakan dilihat, ada pertanyaan tidak nomor 3? Enggak ya? Kalau enggak, saya lanjut nomor 4. Mana? Kirain 8 bisa langsung dikali sama bilangan lain. Yang mana? Ini. Empat ditaruh belakang boleh. Langsung dikalikan Anda boleh. Misalnya 8 kali 7. Ya berapa? 56. N kuadrat dikurangi 18 kali 8 berapa ya? K. Boleh. Jadi ini bukan satu-satunya jawaban. Dalam arti kalau mau dijabarkan lagi silakan. Gitu ya. Ini misalnya mau nuliskan seperti ini misalnya. 28 N kuadrat dikurangi 18 kali 4 3672 72 K. Enggak apa-apa Mbak Risalia. Dibagi. Nah, ini ya misalnya KN pangkat 3 itu kan punyanya masing-masing ini kan. KN pangkat 3. Nah, per KN pangkat 3 misalnya gini. Gini kan ya. Nah, ini kalian coret boleh. Jadi nanti ya hasilnya 28 per KN dikurangi Meka 72 per N pangkat 3. Boleh. Mau 4-nya di belakang boleh. Karena kenapa boleh? Karena perkalian itu komutatif. Komutatif adalah A kali B itu sama dengan B kali A. Jadi 4 kali 7N kuadrat dikurangi 18K sama dengan dibalik sama saja. Tidak ada masalah ya. Nomor 3 ya. Oke. Nomor 4 silakan dicermati. Gampang tuh nomor 4. Persegi dengan panjang sisinya 3N. Nyatakan keliling persegi dalam N. Ya sudah, kalau persegi itu kan kelilingnya gini ya. Oke. Langsung ya, saya lanjut ya nomor 5. Gunakan angka 2, 3, 4, 6, dan seterusnya untuk menulis 3 pasang pecahan yang senilai. Variatif jawabannya, cuman saya kasih contoh saja. Jadi jawabannya variatif. Bisa misalnya 2 per 3 sama dengan 4 per 6, sama dengan 6 per 18 misalnya. Boleh. Jadi contoh jawabannya ini, 2 per 4 sama dengan 3 per 6 sama dengan 12 per 24. Nah, ada masalah? Nomor 5? Oke.
Lanjut ya, yang nomor 6, langkah-langkah mengetik soal nomor 2 menggunakan Microsoft Word. Jawabannya teman-teman ini pasti variatif, ya kan? Variatif, macam-macam. Pada prinsipnya menggunakan equation, ya. Contoh penjabarannya banyak lah, macam-macam jawabannya teman-teman semua. Saya rasa tidak ada masalah untuk nomor 6 ini karena ini hanya soal untuk tambahan nilai kalian aja. Oke? Sudah ya? Kalau dijelaskan nomor 6, Anda jelaskan pakai equation, ya pasti benar. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke ngulang UTS waktunya. Ini loh, semester 1 sudah hampir berakhir loh teman-teman. Nanti lihat YouTube-nya aja ya, atau saya kasih jawaban UTS-nya di grup nanti ya. Insya Allah saya diingatkan kalau saya lupa. Oke, sekarang lanjutan yang kemarin. Yang pertemuan yang terakhir ya. Itu kemarin kita sudah belajar kan, belajar mengenai banyak soal cerita, kemudian Anda ada persamaan linier dengan satu variabel, mencari variabel X. Mungkin ke definisinya dulu. Jadi persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang didefinisikan sebagai AX tambah B sama dengan 0. Dengan A, B itu bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0 ya udah habis, tinggal ini kan 0 kali X 0 kan? Nah, perlu diingat bahwa X itu variabel, A itu adalah koefisien dari X karena ini adalah AX, dan B itu adalah konstanta. Ya, sama ya di materi matematika ya. Oke, kalau ini sama berarti sudah paham dong ya? Mbak Riri nggak akan bisa kalau nggak saya buka dari sini laptopnya ya. Oke, itu persamaan linier satu variabel, ada juga dua variabel. Biasanya ada sampai n variabel. N variabel itu sampai 3 variabel gitu ya. Nah, kalau dua variabel berarti ini ada X sama Y. Kalau satu variabel biasanya kita pakai variabel X. Contohnya nih, diberikan persamaan linier X dikurangi 4Y sama dengan 12 untuk setiap X, Y elemen bilangan real. Gambarkanlah grafiknya. Kalau sudah bisa semua kan menggambar grafik? Oke. Tidak ada masalah nih berarti.
Kalau gitu saya gini aja. Yang belum paham di mananya? Anda sudah pernah dengar nggak metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran? Oke. Saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Iya. Iya, oke. Bagus, nggak apa. Oke. Kalau gitu saya nggak perlu menjelaskan kembali. Oke, coba misalnya ini. Soal nih ya. Di sini ada. Bentar ya. Ini menggambar grafik ya. Gampang kan? Kita cari X dan Y-nya. Kalau menggambar grafik. Di Excel bisa sebenarnya. Oke, gini saja. Silahkan coba 2X plus 3Y sama dengan 6. X kurang Y sama. Ini ya. Coba cari X dan Y. Saya kasih waktu 3 menit lah. Oke, agak digeser kemana nih? Gini. Dua X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian X dikurangi sama dengan 3. Pertanyaannya, berapakah X dan Y? Atau berapakah himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaiannya, HP-nya. Ditulis dengan HP. Saya kasih waktu 3 menit ya, silakan dikerjakan.
Y-nya 1,5, X-nya 3. 3 kali 2. Ini siapa? Minsi Lotus ya. Coba itu kan sudah nemu ya. X-nya, Anda kan sudah nemu X-nya berapa, Y-nya berapa. Coba ngeceknya gini, Anda masukkan di sini 2X, X-nya dengan 3, Y-nya tadi berapa? 11/2 ya. Y-nya masukkan 11/2, benar nggak hasilnya 6? Terus masukkan juga ke sini, 3 dikurangi 11/2, benar nggak hasilnya 3? Gitu cara ngeceknya. Yang lain juga gitu, ya. 1,5. Oh, 1,5. Benar nggak itu kalau X dikurangi Y kan sama dengan 3. 3, kalau X-nya 3, Y-nya 1,5. Betul nggak hasilnya 3? Ya, ngeceknya gitu. Yang lain sudah apa belum? Halo, yang lain gimana? Oh. Ini Kusnul Fatimah nama aslinya siapa nih, Mbak? Belum absen ya? Kusnul Fatimah. Oke. Sekarang lihat di ini aja deh, di whiteboard ya. Kita kerjakan sama-sama. X-nya 5, Y-nya 6. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Saya mau pakai metodenya, metode campuran. Tulisannya. Ya, metode campuran itu berarti metodenya dengan eliminasi dan juga substitusi. Jadi tidak eliminasi semua, tidak substitusi semua. Oke, sekarang begini. Pertama saya mau pakai metode eliminasi dulu. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Yang ini X dikurangi Y sama dengan 3. Saya mau menghilangkan X misalnya, maka yang atas saya kalikan 1. Bentar, jangan pakai X lagi. Bingung nanti. Titik ya, dikalikan
1. Yang bawah saya kalikan, tulisannya, saya kalikan 2. Ya, kalau dikalikan 1 berarti dia tetap masih 2x plus 3y sama dengan 6. Kalau ini dikalikan 2 jadi 2x min 2y sama dengan 6. Ya, saya kurangi karena kita mau menghilangkan x-nya. Berarti 2x dikurangi 2x, 0 ya. 3y dikurangi negatif 2y. Ini adalah 5y. Sama dengan 6 dikurangi 6, 0. 5 kalikan berapa sama dengan 0? Ketemu y-nya sama dengan 0. Nah, setelah eliminasi, Anda masukkan, katakanlah ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Ini ya. Anda masukkan y-nya ini, masukkan ke persamaan yang pertama misalnya. 2x. Oh ya, tadi kan y kan sudah ketemu ya. Berarti kita akan cari x-nya. Itu sudah Anda masukkan. Pilih salah satu, mau yang persamaan kedua atau persamaan yang pertama. Misalnya mau milih persamaan yang pertama. 2x plus 3y. Berarti plus 3 y, 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 kan 0 ya, berarti 2x sama dengan 6. Berarti x-nya adalah 3. Ya, x-nya 3, y-nya 0. Anda bisa cek, benar nggak sih untuk persamaan yang kedua? Karena tadi kan Anda substitusikan ke persamaan yang pertama. Ya, jadi x dikurangi y, 3 dikurangi 0, apakah sama dengan 3? Betul, ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya, menuliskan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Himpunan penyelesaian itu x, y. Ini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 3, 0. Ada pertanyaan? Kalau masih ada yang salah, berarti kurang teliti. Anda mau latihan soal lagi? Jadi kalau X-nya 3 dari mana, Bu? Ini loh. Tadi kan ketemu Y-nya 0 ya. Nah, Anda substitusikan. Substitusikan tuh Anda masukkan Y-nya ini ke persamaan.
Yang mana persamaannya? Terserah mau pilih yang mana. Karena saya pakai persamaan yang pertama, ya udah Anda substitusikan. Jadi Anda tulis 2x ditambah 3y. 3y itu kan maknanya 3 kalikan y. Y-nya kan 0. 3 kalikan 0 sama dengan 6. Jadi 2x, 3 kali 0 ya, sama dengan 6. 2 kali x, 2 kali berapa sama dengan 6? X-nya adalah 3. Berarti cari nilai Y dulu. Tidak selalu cari nilai Y dulu. Bisa cari nilai X. Ya, kalau misalnya mau cari nilai X, berarti Y. Untuk eliminasinya, Y-nya ini yang hilang. Dihilangkan. Bagaimana? Kalau Anda mau menghilangkan X-nya, seperti contoh saya, itu kan yang persamaan yang pertama, itu kan Anda kalikan 1. Ya, persamaan yang kedua Anda kalikan 2. Supaya apa? Iki loh, 2x sama 2x kalau dikurangi kan 0. Nah, kalau kamu mau menghilangkan y atau mencari x-nya dulu boleh. Berarti bagaimana? Persamaan pertama, ini kan 3y kan? Tetap kalikan 1. Tapi persamaan kedua, x dikurangi y sama dengan 3, kalikan 3. Begitu. Terserah. Bisa mau mencari X-nya dulu, bisa mencari Y-nya dulu. Oke? Saya kasih soal lagi ya. Nanti Anda kerjakan ya. Bentar. Samanya. 2x dan 5y sama dengan 2. 5 ya. Sama dengan 2. X plus 5y sama dengan 6. Alah, tulisannya jelek. Oke, silakan cari himpunan penyelesaiannya. Iya, tulisannya ntar. Jelek banget sih. 5Y. Ya, udah ya. 2x min 5y sama dengan 2, x plus 5y sama dengan 6. Silakan dicari imbalan penyelesaiannya. Saya kasih waktu 3-4 menit lah.
Yang lain sudah dapat jawabannya belum? Sama atau mungkin beda? Mbak Natalia, mana Mbak Natalia? Ketemu jawabannya? Nah, tuh Mbak Riti beda sendiri jawabannya ya. Ada jawaban lain mungkin? Oke. X4Y0, oke. Beda-beda jawabannya nih ya. Oke, lihat soalnya ya. 2X dikurangi 5Y sama dengan 2. Persamaan yang kedua, X tambah 5Y sama dengan 6. Anda mau hilangkan yang mana dulu? Kalau tadi kita sudah menghilangkan Y ya, menghilangkan X, sehingga pertama kita cari Y-nya ya. Oke, yang ini saya sebaliknya. Saya mau menghilangkan Y-nya. Kenapa? Ini sudah sama nilainya. 5Y sama min 5Y sama plus 5Y. Oke, dihilangkan. Bagaimana menghilangkan Y? Dikurangi apa ditambah? Dikurangi. Coba kalau dikurangi. Min 5Y dikurangi 5Y. Nah, enggak 0. Jadi min 10Y dong ya. Nah, gimana? Ini harus ditambah. Kalau ditambah min 5Y tambah 5Y. Ini 0 hasilnya. Habis yang ini. Ya. Berarti ini habis, tinggal ini 2X tambah X, jadi 3X. Sama dengan berapa? 2 tambah 6, 8. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 8/3. Nah, sudah ketemu X-nya, kita cari Y-nya. Seperti cara yang sebelumnya. Ini ada persamaan pertama, ini ada persamaan yang kedua. Ya, Anda tinggal memasukkan ini ya, masukkan X-nya ke dalam persamaan yang kedua. Atau yang pertama boleh. Saya masukkan persamaan yang kedua saja deh. X plus 5Y sama dengan 6. X-nya adalah 8/3 tambah 5Y sama dengan 6. Jadi 5Y sama dengan 6 dikurangi 8/3. Ya kan? Tinggal dipindah ke sini. Sama dengan, Anda samakan penyebutnya. 3. Berarti berapa ini? 6 ini kan maksudnya 6/1 kan?
Berarti ini sama dengan 18 dikurangi 8 sama dengan 10 per 3. Jadi 5Y itu sama dengan 10 per 3. Berarti berapa nilai Y-nya? Y sama dengan 10 per 3 dibagi 5, ya, dibagi 5, atau 10 per 3 dikalikan 1/5. Udah bisa dicoret, ya, ini 2, maka hasilnya Y-nya adalah 2 per 3. Berarti kesimpulannya X, Y sama dengan 8 per 3, 2 per 3. Ada yang belum paham? Sabar, nanti ini pasti bisa. Coba ini saya kasih soal yang gampang dulu. X, ya, satu lagi ya. Bentar. X ditambah Y sama dengan 5 2X dikurangi Y sama dengan 8. Coba ini saya variabelnya enggak saya munculkan. Silakan dikerjakan 2 menit.
Oke, yang lain? Coba saya buka ya. Siapa yang sudah mengerjakan selain Mbak Lala, Wiwi, oke, udah semua ya. Oke. Jawabannya beda-beda ya. Oke. Sekarang saya tanya, mana yang mau dihilangkan dulu, X atau Y-nya? Oke, Y. Kalau mau dihilangkan Y-nya, dikurangi apa dijumlah? Dikurangi apa dijumlah? Coba kalau misalnya dikurangi, kan Y kan, plus Y ya. Y dikurangi negatif Y. Nah, kalau kayak gini, jadi plus kan? Jadi 2Y dong. Jadi harus ditambah. Ya, jadi kalau misalnya Y ditambah negatif Y, ya, 1Y ditambah negatif 1Y, 0 ya. Oke, kalau ditambah jadi berapa? Kalau ditambah ini berarti, oke, X-nya adalah 3, X, Y-nya 0 sama dengan 8 tambah 5 adalah 13. Maka X-nya adalah 13 per 3. Ya, oke, sekarang kita cari Y-nya. Ya sudah, Anda masukkan ke salah satu, mau yang atas, mau yang bawah, monggo. Kelihatannya yang langsung, nggak usah ngalikan yang atas ya. Ya udah, kita masukkan aja yang atas. Berarti X tambah Y sama dengan 5. Berarti X-nya 13 per 3 ditambah Y sama dengan 5. Jadi Y-nya sama dengan 5 dikurangi 13 per 3. Ya, berapa Y-nya? 5 dikurangi 13 per 3. Samakan penyebutnya 3. Berarti ini 15. Yap. Dikurangi 13. Jawabannya 2 per 3. Jadi X dan Y-nya HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya
13/3 koma 2/3. Ingat kalau nulis himpunan penyelesaian X dulu baru Y. Gitu. Ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak, sebentar, saya mau masukkan video ini sebentar. Bisa. Oke, waktunya udah habis ini teman-teman. Minggu depan kita akan belajar enggak, jadwalnya kapan lagi ya? Bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita akan coba menggunakan Excel untuk materi untuk persamaan menggambar grafik persamaan linear. Tapi sebagai ini bahan belajar, silahkan saya kasih ini ya, apa namanya? Saya kasih link bagaimana belajar atau menggunakan Excel untuk menggambar persamaan linear satu variabel. Ini ya, linknya sudah di-save linknya, silahkan dibuka di rumah. Dan ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih link itu YouTube. Nggak saya umumkan nilai UTS-nya. Anda kan bisa nilai sendiri ya untuk Anda sendiri. Ya, di linknya silakan dipelajari, itu gampang kok cara menggambar, silakan dicoba-coba. Nanti kita bicarakan lagi minggu depan sambil insya Allah nanti kalau ada PR saya publish di ini ya, di grup. Nggak bisa di save itu kalau Anda nggak punya programnya untuk YouTube. Jadi Anda tinggal ini aja, tinggal ngeliat aja. Oke? Sudah ya? Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One